Masih di accounting principle, ini jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Ini contoh soal nomor 4. Di sini ada bulan Desember 2022, Nyonya Yuliana membuka usaha karangan bunga di Riau. Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut. Dibaca selintas dulu, nanti kita kerjakan satu persatu soalnya di bawah. Di sini diminta buatlah jurnal umum atau general journal atas transaksi-transaksi di atas. Kemudian perintah nomor 2 diminta membuat buku besar. Perintah nomor 3 diminta menyusun neraca saldo per 31 Desember 2022. Ini nomor 1 jurnal umum. Desember 2022, Nyonya Yuliana menginvestasikan uang sebesar 50 juta rupiah dan bangunan sebesar 70 juta rupiah. Ini tanggal 2/12/22. Ini cash sebesar 50 juta rupiah. Diambil dari sini ya. Kemudian dan bangunan building atau bangunan sebesar 70 juta rupiah. Ini modal Nyonya Yuliana sebesar 120 juta rupiah. Ini 50 juta tambah 70 juta, di posisinya 120 juta rupiah. Lanjut soal nomor 2. Ini tanggal 3 bulan 12 2022. Dibeli 1 unit kendaraan berupa mobil pick up dari Honda Motor dengan harga 35 juta rupiah. Dengan uang muka 15 juta rupiah, sisa dibayar dicicil 2 kali setiap akhir bulan. Sini vehicle atau kendaraan sebesar 35 juta rupiah. Kemudian dibayar cash 15 juta rupiah. Sisanya dibayar dicicil 2 kali setiap akhir bulan. Di sini berarti account payable atau hutang usaha sebesar 20 juta rupiah. Ini totalnya 35, ini 35, balance. Kemudian nomor 3, 8 Desember 2022. Dibeli perlengkapan kantor tunai dari toko Abadi sebesar 1.200.000 rupiah. Di sini jurnalnya adalah supplies atau perlengkapan kantor sebesar 1.200.000 rupiah di debit
Kemudian cash dikredit sebesar Rp1.200.000. Nomor 4, 11 Desember 2022 diterima dari Hotel Sheraton atas jasa karangan bunga untuk 3 bulan sebesar Rp7 juta dicatat sebagai hutang. Di sini pendapatan diterima di muka atau sebesar Rp7 juta selama 3 bulan Rp21 juta. Ini 3 dikali 7 juta ya, dapatnya Rp21 juta. Kemudian ini bukan harusnya ini kasnya bertambah Rp21 juta, ada ini pendapatan diterima di muka sebesar Rp21 juta. Ini unearned revenue ya. Kemudian lanjut soal nomor 5. Ini tanggal 13 Desember 2022 dibayar iklan kepada Kompas untuk 10 kali terbit sebesar Rp2 juta. Ini dibayar iklan 10 kali terbit. Di sini jurnalnya adalah iklan dibayar di muka sebesar Rp2 juta di debit. Kemudian cashnya berkurang sebesar Rp2 juta di kredit. Soal nomor 6, 15 Desember 2022 diterima pekerjaan atas jasa karangan bunga dari langganan sebesar Rp5.500.000 dan baru dibayar Rp2.500.000 serta sisa dibayar 15 hari kemudian. Di sini kas di debit Rp2.500.000. Kemudian karena sisa dibayar 15 hari kemudian, di sini muncul piutang usaha sebesar Rp3 juta. Rp3 juta ini didapat dari Rp5.500.000 dikurang Rp2.500.000, dapat 3 juta. Larinya ke sini. Kemudian pada sebesar Rp5.500.000 atau pendapatan jasa. Soal nomor 7. Ini tanggal 17 Desember 2022 dibeli peralatan kantor berupa meja dan kursi sebesar Rp4.500.000 secara kredit. Di sini
equipment sebesar Rp4.500.000 di debit. Kemudian sini ada akun payable sebesar Rp4.500.000. Akun payable nih hutang ya, karena dibelinya secara kredit. Lanjut, soal nomor 8 tanggal 25 Desember 2022. Ini dibayar biaya serba-serbi sebesar Rp500.000. Ini miscellaneous expense di debit Rp500.000. Kemudian pada kas sebesar Rp500.000. Soal nomor 9 tanggal 31 Desember 2022 diterima uang dari langganan sebesar Rp2 juta atas transaksi tanggal 15 Desember. Di sini kas sebesar Rp2 juta pada piutang usaha sebesar Rp2 juta. Soal nomor 10 tanggal 31 Desember 2022 dibayar angsuran pertama pembelian 1 unit kendaraan tertanggal 3 Desember 2022 sebesar Rp10 juta. Di sini kan hutang usaha Rp10 juta. Kemudian pada cash sebesar Rp10 juta. Lanjut soal nomor 11 tanggal 31 Desember 2022. Jasa karangan bunga tertanggal 11 Desember 2022 telah menjadi pendapatan 1 bulan sebesar 7 juta. Ini tanggal 11 Desember kita terima jasa karangan bunga untuk 3 bulan dikali Rp7 juta. Nanti dicek di atas aja soalnya. Sebesar Rp21 juta totalnya. Karena pendapatan diterima di muka, di sini disesuaikan setiap akhir bulan diakui sebagai pendapatan. Jadi jurnalnya pendapatan diterima di muka Rp7 juta pada pendapatan servis sebesar Rp7 juta atau pendapatan jasa ya. Soal nomor 12 tanggal 31 Desember 2022. Iklan dibayar di muka tertanggal 12 Desember 2022 telah terbit sebanyak 5 kali. Tanggal 12 Desember kita bayar iklan sebesar Rp2 juta untuk 10 kali terbit. Di sini telah terbit sebanyak 5 kali. Berarti 2 juta ini 2 juta dibagi 10 kali
sama dengan Rp200.000 dikali 5 sama dengan 1 juta. Karena sudah terbit 5 kali, maka di sini dijadikan beban sebesar Rp1 juta. Karena baru terbit 5 kali, bebannya Rp1 juta disesuaikan. Kemudian prepaid ad ini iklan dibayar di muka sebesar Rp1 juta. Tanggal 13, soal nomor 13, tanggal 31 Desember 2022 ini dibayar gaji karyawan bulan Desember 2022 sebesar Rp5 juta. Di sini salaries expense pada kas sebesar Rp5 juta di debit. Kasnya dikredit sebesar Rp5 juta. Nomor 16 tanggal 31 bulan 12 2022 peralatan disusutkan sebesar Rp300.000. Di sini jurnalnya ini depreciation equipment expense di debit sebesar Rp300.000 pada akumulatif depreciation equipment akumulasi penyusutan peralatan di kreditnya sebesar Rp300.000. Di sini nomor 17 tanggal 31 Desember 2022 kendaraan disusutkan sebesar Rp600.000. Di sini sama depreciation vehicle expense atau biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp600.000 pada accumulated depreciation vehicle sebesar Rp600.000. Jadi jurnalnya depreciation vehicle expense di debit Rp600.000 pada accumulated depreciation vehicle Rp600.000 di kredit. Tanggal 31 2022 soal nomor 18 31 bulan 12 2022 bangunan disusutkan sebesar Rp500.000. Di sini depreciation building expense sebesar Rp500.000 pada accumulated depreciation building sebesar Rp500.000. Di sini nomor 19 tanggal 31 bulan 12 2022 perlengkapan terpakai sebesar Rp700.000. Di sini jurnalnya supplies expense atau biaya perlengkapan
sebesar Rp700.000 pada perlengkapan atau supplies sebesar Rp700.000. Terpakai ini berarti sudah digunakan ya, sehingga menjadi beban. Ini rekap dari General Journal atau Jurnal Umum per 31 Desember 2022. Tadi tanggal 2 Desember, Nyonya Yuliana menginvestasikan uang kas sebesar Rp50 juta, bangunan Rp70 juta, sehingga modal Nyonya Yuliana adalah Rp120 juta. Lanjut, kemudian tanggal 3 Desember 2022, Nyonya Yuliana membeli mobil pick up sebesar Rp65 juta, dibayar tunai Rp45 juta, kemudian sisanya hutang sebesar Rp20 juta. Tanggal 8 Desember 2022 ini dibeli perlengkapan secara tunai. Perlengkapannya didebet sebesar Rp1.200.000. Kemudian uang tunainya berkurang di kredit sebesar Rp1.200.000. Kemudian diterima pendapatan di muka selama 3 bulan. Ini kasnya bertambah Rp21 juta di debit. Kemudian pendapatan diterima di muka, ini di kredit dicatat sebagai hutang ya kita, sebesar Rp21 juta. Kemudian tanggal 13 Desember 2022 ini iklan dibayar di muka 10 kali terbit. Ini prepaid advertising sebesar Rp2 juta pada kas sebesar Rp2 juta. Kemudian pendapatan jasa ini kita terima kasnya Rp2.500.000, kemudian sisanya dibayar secara kredit, maka masuk ke piutang usaha. Pendapatan jasa menjadi Rp5.500.000. Tanggal 17 Desember 2022 ini dibeli peralatan meja dan kursi. Ini secara hutang, peralatannya menjadi Rp4.500.000 di debit. Ini di kreditnya adalah hutang usaha sebesar Rp4.500.000. Tanggal 25 ini dibeli biaya serba-serbi, kasnya berkurang. Kemudian pengambilan pribadi tanggal 28 Desember. Kemudian tanggal 31 Desember 2022 ini diterima piutang. Kemudian tanggal 31 ini dibayar hutang 10 juta cicilan kendaraan, cicilan pertama. Kemudian ini tanggal 31 pengakuan pendapatan untuk 1 bulan periode Desember sebesar 7 juta. Pendapatan diterima di muka pada pendapatan usaha sebesar 7 juta. Kemudian tanggal 31 Desember 2022 iklan telah terbit sebanyak 5 kali, maka diakui biaya sebesar 1 juta untuk biaya iklan, maka iklan dibayar di mukanya berkurang sebesar Rp1 juta. Kemudian tanggal 31 Desember 2022 dibayar biaya gaji. Kemudian tanggal 31 Desember ini biaya penyusutan peralatan. Kemudian lagi biaya penyusutan kendaraan, ini biaya penyusutan bangunan. Kemudian tanggal 31 Desember ini perlengkapan, biaya perlengkapan, ini biaya perlengkapan masing-masing Rp700.000. Jadi posisi debitnya adalah, posisi debit dan kreditnya masing-masing totalnya adalah Rp249.300.000. Lanjut, untuk buku besar diminta. Ini kita tinggal memindahkan dari jurnal umum yang sudah kita kerjakan di atas tanggal 2 Desember, contoh modal Nyonya Yuliana. Kita terima uang Rp50 juta, masuk di debit. Kemudian pembelian kendaraan tanggal 3 Desember
2022 ini mengurangi kas sebesar 45 juta rupiah. Nah, ini kita tinggal pindahkan saja dari jurnal umum. Tanggal 2 Desember, Nyonya Liana menginvestasikan uang sebesar 50 juta rupiah di posisi debit. Tinggal dimasukkan ke dalam buku besar. Kemudian tanggal 3 Desember 2022 ini kita beli peralat kendaraan sebesar 45 juta rupiah. Ini di posisinya di kredit. Kalau lihat buku besarnya di bawah, kita tinggal memindahkan saja di akun-akun yang bersangkutan. Ini tanggal 8, ini pembelian perlengkapan. Ini semuanya dari General Journal ya. GJ ini General Journal atau jurnal umum. Teman-teman bisa lihat, ini diterima sewa 21 juta, masuk uang, menambah kas. Kemudian ini dibayar iklan, dibayar di muka 2 juta, mengurangi kas. Kemudian ini menerima pendapatan jasa 2.500.000 rupiah, menambah kas. Kemudian ini biaya lain-lain, mengurangi kas sebesar 500.000 rupiah. Kemudian tanggal 28 Desember pengambilan pribadi 2.500.000 rupiah, mengurangi kas. Kemudian ini kita terima piutang tanggal 31, menambah kas sebesar 2 juta. Kemudian kita bayar cicilan kendaraan tahap 1 sebesar 10 juta rupiah. Jadi saldonya 14.300.000 rupiah. Kemudian dibayar biaya gaji 5 juta. Sehingga saldonya menjadi 9.300.000 rupiah untuk kas. Untuk piutang ini sama caranya, lihatnya dari General Journal, saldo akhirnya 1 juta. Ini iklan dia bayar di muka, saldo akhirnya menjadi 1 juta rupiah. Ini perlengkapan dari General Journal atau jurnal umum, saldonya 500.000 rupiah. Ini peralatan 4.500.000 rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan 300.000 rupiah saldonya. Kemudian kendaraan 65 juta rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan 600.000 rupiah. Kemudian bangunan 70 juta rupiah. Akumulasi penyusutan bangunan sebesar 500.000 rupiah. Hutang usaha 14.500.000 rupiah. Ini pendapatan diterima di muka, sisa 14 juta rupiah untuk saldonya. Kemudian modal Nyonya Yuliana di tanggal 2 transaksi General Journalnya, ini total saldonya 120 juta rupiah. Ini pengambilan pribadi 2.500.000 rupiah. Pendapatan jasanya 12.500.000 rupiah, ada 2 kali, tanggal 15 dan tanggal 31. Ini beban iklan 1 juta rupiah di tanggal 31. Lihat aja pokoknya intinya lihat di jurnal, General Journal atau jurnal umum. Terus biaya serba-serbi tanggal 25 500.000 rupiah. Biaya gaji 5 juta rupiah. Ini biaya penyusutan peralatan 300.000 rupiah. Ini biaya penyusutan kendaraan 600.000 rupiah. Biaya penyusutan gedung 500.000 rupiah. Biaya perlengkapan 700.000 rupiah. Kemudian lanjut